Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Perkenalkan, nama saya Amanda Aurora Syarani dengan stambuk A40121127. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang pernah dipresentasikan oleh kelas B untuk nilai mid semester yang dibawakan oleh dosen pengampu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Nur Aini SPD MPD. Kepada Ibu saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja untuk membacakan dan menjawab pertanyaan mid yang pertama. Pertanyaan yang pertama, sebutkan pengertian hakikat sains menurut pendapat masing-masing. Dan jelaskan contoh hakikat produk sains, proses sains, dan sikap sains menurut pendapat masing-masing. Menurut pemahaman saya, yang dimaksud dengan hakikat sains adalah dasar-dasar ilmu sebelum kita mempelajari lebih lanjut dan lebih dalam ilmu atau konsep dasar sains. Baik, untuk pertanyaan, jelaskan hakikat produk sains, proses sains, dan sikap sains. Yang pertama, hakikat produk sains. Produk sains berupa pengetahuan, fakta, dan konsep dan hukum. Contoh sains yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sabun, pasta gigi, dan juga sampo. Yang kedua, proses sains. Sains dipandang sebagai proses, artinya sains merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan melalui sejumlah kegiatan keterampilan proses dengan cara berinquiry, observasi, dan eksperimen. Contohnya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan atau memperoleh suatu pengamatan. Yang ketiga, sains sebagai sikap ilmiah merupakan sikap yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Contohnya, objektif terhadap fakta atau kondisi lapangan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak terburu-buru mengambil keputusan dan kesimpulan. Yang ketiga, tidak menyimpulkan atau prasangka. Yang keempat, tidak percaya tahayul atau mistis. Yang kelima, tekun dan sabar dalam memecahkan masalah. Yang keenam, terbuka atau open-minded. Yang ketujuh, bisa membedakan antara fakta dan opini. Baik, jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Untuk materi yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Dan permasalahan yang akan saya ambil adalah mengapa kita sebagai makhluk hidup dituntut untuk perlu beradaptasi. Yang pertama, jawaban saya yang pertama adalah karena ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita tinggali, maka kita tidak akan betah di lingkungan tersebut. Contohnya, saya mengambil contoh dari seekor ular. Ular tidak bisa tinggal di tempat yang terdapat banyak elangnya atau hewan-hewan pemburu lainnya. Nah, karena apa? Ular merupakan makanan dari elang, dan elang merupakan hewan predator, hewan pemangsa yang mempunyai alat penglihatan yang sangat tajam yang bisa melihat musuhnya dari kejauhan. Nah, ular harus bisa beradaptasi di tempat yang seperti rawa-rawa dan juga lubang-lubang untuk bisa mempertahankan hidupnya. Dan yang kedua, saya mengambil contoh dari tumbuhan kaktus. Kaktus
hidup di padang pasir ya, di tempat yang memerlukan cahaya matahari yang sangat banyak. Karena kaktus merupakan tumbuhan yang bisa hidup tanpa memerlukan air sedikit pun. Maka dari itu, kaktus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi dengan lingkungannya. Dan kita juga sebagai manusia dituntut untuk selalu bisa beradaptasi di lingkungannya. Karena kenapa? Lingkungan kita sebagai manusia ini tidak pernah terhindar dari masalah, selalu saja ada masalah. Dan maka dari itu kita dituntut untuk selalu bisa beradaptasi dan selalu bisa mengatasi masalah yang ada. Baiklah, untuk materi yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini saya akan mengambil permasalahan dari mengapa makhluk hidup selalu merusak ekosistem. Baiklah, jawaban atau pendapat saya, kita sebagai makhluk hidup tentu saja sewaktu-waktu bisa merusak ekosistem. Contohnya, seperti ekosistem atau tempat tinggal ikan. Itu adalah terumbu karang. Terumbu karang bisa punah atau hancur akibat perbuatan manusia. Dan apabila terumbu karang sudah berkurang sedikit demi sedikit, maka ikan-ikan di lautan tidak lagi mempunyai tempat tinggal atau tempat berlindung mereka, sehingga manusia akan mudah menangkap ikan-ikan tersebut, dan ikan-ikan tersebut spesiesnya menjadi punah. Itu akan berdampak juga kepada kita sebagai manusia yang memerlukan ikan sebagai makanan pendamping atau makanan utama. Terus cara pencegahannya adalah kita harus bisa menjaga baik ekosistem ataupun tempat tinggal di lingkungan hewan ataupun tumbuhan. Karena kenapa? Itu juga akan bermanfaat untuk kita. Contoh untuk tumbuhan adalah pohon. Ketika pohon-pohon rusak, tidak akan ada lagi yang bisa menghasilkan oksigen yang baik, dan kita sebagai manusia akan selalu menghirup oksigen yang kotor. Itu tidak akan sehat untuk kita. Baik, materi selanjutnya atau materi yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Di sini saya akan mengambil permasalahan di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tentu sering terjadi pertumbuhan yang terhambat atau lambat. Misalnya seperti stunting atau dwarfisme, atau yang sering kita kenal dengan sebutan manusia mini atau cebol. Nah, penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, berat, besar, dan tinggi badan. Nah, pada stunting sendiri, hal itu tidak terjadi karena stunting dimulai atau berawal dari ketika kita masih di dalam kandungan. Nah, ibu kita tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan makanan-makanan yang bergizi. Ketika kita masih di dalam kandungan, sebaiknya kita terus memperoleh makanan-makanan bergizi. Maka dari itu, ibu hamil diwajibkan untuk melakukan proses vaksinasi, karena vaksin itu bisa mencegah yang seperti ini, stunting seperti ini. Dan kita juga dituntut untuk memakan makanan yang bergizi, contohnya seperti susu, sayur-sayuran, daging-dagingan, dan makanan bergizi lainnya. Dan permasalahan yang kedua, dwarfisme atau cebol. Cebol ini adalah atau terjadi karena adanya faktor genetik. Cebol ini tidak berlaku untuk di pertumbuhan dan perkembangan.
Permasalahan yang kedua, dwarfisme atau yang sering kita kenal dengan manusia kerdil atau cebol. Nah, yang seperti ini terjadi karena adanya faktor genetik, baik itu mungkin berupa kakeknya yang cebol atau ibunya yang seperti itu, ataupun dari nenek buyutnya juga seperti itu. Dia berawal dari faktor genetik, dan hal ini tidak bisa dirubah kecuali mungkin di dalam keluarga itu dia melahirkan satu anak yang cebol dan anak lainnya itu tumbuh seperti anak-anak normal pada umumnya. Hal ini tidak bisa diubah karena dia sudah terpengaruh dari faktor genetik sebelumnya. Baiklah, materi yang keempat yaitu struktur tubuh manusia. Untuk struktur tubuh manusia ini saya akan mengambil permasalahan tentang penyakit-penyakit yang sering dialami kita sebagai manusia, entah itu di umur yang masih terbilang muda sampai ke orang tua, yaitu tentang pinggang yang sakit. Sakit pinggang ini sesuai dengan namanya, yaitu sakit pada area di pinggang. Itu terjadi karena kita keseringan mengangkat berat atau juga posisi duduk kita yang selalu salah. Nah, untuk menghindari yang namanya sakit pinggang ini, kita tidak diwajibkan untuk selalu mengangkat berat atau mengangkat beban-beban yang misalnya melebihi kapasitas yang sudah dianjurkan. Terus, untuk posisi duduk itu, saya contohkan posisi duduk yang baik itu seperti ini. Bukan seperti ini atau begini. Itu kan juga bisa mengubah pola tulang kita. Itu juga yang bisa menyebabkan kenapa kita sering mengalami sakit pinggang, sakit pada area pinggang. Materi yang kelima yaitu materi tentang sistem organ pada tubuh. Di sini saya akan membahas permasalahan tentang sistem pernafasan. Yang akan saya bahas adalah tentang paru-paru, karena ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Paru-paru merupakan salah satu alat pernafasan yang digunakan untuk makhluk hidup, seperti hewan dan manusia. Paru-paru sendiri bisa rusak. Contoh yang menyebabkan kerusakan pada paru-paru yaitu rokok. Merokok itu bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang paling utama, karena ketika kita merokok, di dalam rokok itu terkandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan, bukan hanya paru-paru. Dan perokok pasif lebih besar atau lebih memiliki kecenderungan untuk menderita gangguan paru-paru dibandingkan perokok aktif. Karena apa? Kita sebagai perokok pasif atau yang menghirup udara dari si perokok tersebut, kita kan menghirupnya langsung dari dalam hidung. Langsung ketika mereka menyemburkan asapnya itu kita langsung menghirupnya dan terus ke paru-paru. Nah, sementara untuk yang perokok aktif mereka hanya menyemburkan seperti ini. Seperti itu. Mereka otomatis saya bukan bilangnya berkurang ya, tidak. Mereka juga mempunyai kecenderungan untuk menderita sakit paru-paru. Tapi dari artikel-artikel yang saya pernah baca, untuk perokok pasif lebih besar menderita serangan paru-paru atau gangguan pada paru-paru. Bagaimana cara kita untuk mencegah hal tersebut? Yaitu dengan yang pertama, berhenti merokok. Berhenti merokok ini kita memang tidak bisa dipaksakan untuk harus berhenti hari itu juga, tidak.
ada cara yang lebih sederhana, yaitu dengan membatasi jumlah rokok yang kita hisap setiap harinya. Mulai dari setiap hari kita mengisap 1 bungkus, kita bisa mengisapnya sampai 1 hari itu kita bisa kurangi mengisapnya menjadi 6 atau 7 dalam 1 hari. Nah, perlahan-lahan dari situ kita akan tidak lagi ketergantungan pada rokok tersebut. Dan yang kedua, untuk mengurangi resiko kerusakan pada paru-paru, kita harus banyak-banyak menghirup udara segar, seperti oksigen yang segar-segar begitu. Untuk oksigen yang segar ini saya rasa masih ada di pedesaan seperti kampung saya, seperti itu. Dia oksigennya masih segar. Nah, oksigen yang baik dan sehat itu bagus juga untuk paru-paru. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Untuk materi yang pertama, yaitu materi ciri-ciri makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, memerlukan air dan makanan. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Yang keempat, bernafas. Yang kelima, tumbuh. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang ketujuh, berkembang biak. Yang kedelapan, beradaptasi. Nah, untuk contoh yang akan saya terapkan di SD nanti, yang pertama saya akan mengambil contoh dari kita sebagai manusia sendiri. Karena manusia itu kan yang pertama, manusia bisa bergerak, manusia bisa bernafas, manusia juga memerlukan makanan dan minuman, manusia juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia juga perlu berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Kita juga sebagai manusia sudah tentunya pasti mengeluarkan zat sisa atau yang sering kita sebut dengan BAB, buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Jika susunan komponen, jenis dan susunan faktor fisiknya berbeda, maka keanekaragaman ekosistem yang dihasilkannya pun juga berbeda. Contohnya seperti kita bisa mengambil contoh dari lingkungan sehari-hari. Ketika saya akan mengajar di SD, sekolah dasar, saya akan mengambil contoh keanekaragaman ekosistem di lingkungan sekitar dulu. Seperti di dalam satu ekosistem itu terdapat tumbuhan, hewan, dan juga kita sebagai manusia. Itu yang akan saya ambil terlebih dahulu untuk mengajar anak SD di tingkat rendah. Baiklah, untuk materi yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup ini dengan lingkungannya membentuk ekologi yang disebut sebagai ekosistem. Yang membedakan antara makhluk hidup dan lingkungannya itu adalah simbiosis. Simbiosis itu terbagi menjadi simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Maksudnya sama-sama untung begitu. Nah, saya akan mengambil contoh dari kupu-kupu dan juga bunga. Di situ tidak ada yang dirugikan. Kupu-kupu merasa kenyang ketika mengisap sari-sari dari bunga, dan bunga pun merasa terbantu untuk proses, mungkin seperti proses berkembang biaknya, seperti itu. Dan yang kedua itu simbiosis komensalisme,
yaitu saya ambil contoh dari ikan remora dan ikan hiu. Di dalam simbiosis komensalisme ini tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dirugikan, tapi ada yang diuntungkan juga. Contohnya itu tadi ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora dia berlindung di bawah ikan hiu untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan pemangsa ikan-ikan seperti dia. Dan dari ikan hiu tersendiri itu tidak merasa dirugikan dengan keberadaan ikan remora ini di bawah perutnya. Dan yang ketiga itu adalah simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang menguntungkan satu pihak saja. Ini adalah simbiosis parasit ya. Parasit berarti merugikan, seperti tumbuhan yang menghisap zat-zat yang ada di tumbuhan lain untuk prosesnya bertahan hidup, seperti itu. Nah, materi yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan merupakan proses bertambahnya berat, besar, dan ukuran tinggi badan makhluk hidup. Sedangkan pertambahan merupakan proses untuk mengarah ke lebih kedewasaan. Seperti itu. Nah, ketika saya menjadi guru sekolah dasar, saya akan mengambil contoh tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar yang akan saya ajarkan, yaitu contohnya saya akan mengambil dari anak murid saya. Anak murid saya akan mengambil 2 orang sebagai contoh. Yang pertama, dia mungkin di kelas yang tingkat rendah, dan yang kedua, anak murid yang kedua itu di kelas yang tingkat tinggi. Nah, di situ saya akan menjelaskan tentang proses bertambahnya ukuran, berat, besar, dan tinggi badan dari kedua murid saya tersebut. Apa saja perubahan-perubahan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi untuk murid kelas rendah dan kelas tinggi. Materi yang selanjutnya yaitu materi tentang struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terbagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian atas, dan bagian bawah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian kepala tersebut. Bagian kepala tersebut terdiri dari kepala, wajah, pipi, dagu, mulut, dan hidung. Seperti itu. Untuk bagian atas dia tersusun dari ini: leher, bahu, dada, pusar, dan perut. Terus untuk bagian yang bawah itu tersusun dari tulang pinggul, pinggang, bokong, dan juga anus. Nah, untuk yang bagian bawah tersusun dari tulang pinggul, pinggang, bokong, anus, dan juga organ seks. Untuk contoh yang akan saya berikan ketika saya akan mengajar di SD nanti, saya akan memperlihatkan bentuk tengkorak manusia atau alat peraga seperti tengkorak. Di situ saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit, ini bagian kepala ini bagiannya apa saja, di bagian bawah ini bagiannya apa saja, di bagian atas itu juga bagiannya apa saja, seperti itu. Baiklah, itulah tadi video singkat untuk nilai MIT yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Nur Aini SPD MPD.
di dalam video tersebut mungkin ada kesalahan baik kata maupun tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya Amanda Aurora Syarani, Stambuk A40121-127 ingin memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan di dalam video tersebut. Terima kasih Ibu.